وأدخلنا الجنة إلهي وصلاة الله تبجنا عدد في صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بثنيات الوداع وزاد الشكر Mau lunas, bayar. Kita doakan yang jawab salamnya semangat, ikhlas dan kompak karena Allah, semoga selamat dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kalimah yang ringan diucapkan, namun berat timbangan pahala di sisi Allah. Dan 4 kalimah ini adalah 4 kalimah yang dicintai Allah. Wahai saudaraku tercinta, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca sama-sama, keluarkan suara terbaiknya. Semoga menjadikan sebab kita dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih semangat. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum. Hadirin saudaraku tercinta, tolong dengarkan Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan beliau di hari akhir adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Saya mau tanya, tolong jawab, semoga menjadi doa yang menjadi nyata. Siapa yang mau ditakdirkan Allah dekat dengan baginda Nabi, angkat tangannya. Yang mau dekat baginda Nabi, angkat tangannya tinggi-tinggi.
Angkat tanganmu untuk baginda Nabi. Tolong jawab, mau dekat Nabi? Jawab yang semangat, mau dekat Nabi? Turun. Teman-teman, kita ngangkat tangan aja udah malu. Bagaimana berjuang untuk dekat Nabi, saudara? Sumayyah, wanita pertama yang harus disiksa setiap hari, sehingga puncaknya syahid orang pertama di kalangan wanita untuk dekat Nabi. Kita cuma ngangkat tangan aja udah malu. Betul kan tidak? Anda tahu ada malaikat rokib yang mencatat niat Anda. Kalau Anda malu ngangkat tangan dekat Nabi, jangan berharap Anda bisa dekat Nabi, saudara. Saya ulang sekali lagi, siapa yang mau ditakdirkan Allah dekat baginda Nabi, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tolong jawab yang kompak, mau dekat Nabi? Jawab yang semangat, mau dekat Nabi? Baik, kita mahalul qiyam, perbanyak sholawat. Yuk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam nasihat dari Mbak As'ad Samsul Arifin. Kenapa saya ajak mahalul qiyam lagi? Beliau memberikan nasihat. Beliau seorang waliullah, murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Kalau lagi mahalul qiyam, hadirkan 3 rasa. Yuk kita tundukkan kepala semua, pejamkan matamu. Hadirkan rasa yang pertama, berharap dengan syafaat baginda Nabi. Rasa yang kedua, berharap berjumpa dengan baginda Nabi. Rasa yang ketiga, merasakan hadirnya baginda Nabi di majelis ini. Engkaulah Nabi mentari umat, engkaulah Nabi rembulan umat, engkaulah Nabi cahaya umat, menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Rasul yang sayang umat, engkaulah Rasul yang cinta umat, engkaulah Rasul panutan umat. Siang malam risaukan umat. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kami umatmu yang sayang padamu, kami umatmu yang cinta padamu, kami umat
kamu yang rindu padamu siang malam, rindu jumpa denganmu Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Sallu alaihi. Yang tepuk tangannya semangat, saya doakan punya anak kiai akan datang. Tepuk tangan sekali lagi buat kiai kita. Masih muda, ganteng, jadi kiai lagi. Alhamdulillah. Para pemimpin pemerintah yang hadir, ya teman-teman Banser, TNI, Polri, semua yang hadir, serta jamaah yang semoga semuanya mendapatkan barakah Allah. Amin. Bu, jawab yang kompak dalam ngeten nggih. Bu, saya tahu sampean nggak nunggu saya. Jangankan sampean, wong kiainya aja nggak tahu, apalagi jamaahnya. Betul gak tidak? Nggih napa mboten? Saya tahu yang ditunggu Ustadz ganteng, Ustadz Solomet. Nggih. Kita doakan Ustadz Solomet selamat barokah sampai sini nggih. Kenapa? Demi Allah, saya ini memang bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, dan nggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah dipanggil sama masyarakat Jambi Kota dengan panggilan Ajib. Itu ada ceritanya. Ya, sampai mau dengerin apa enggak, tetap tak ceritain. Saya yang pengen dengerin Ustadz Solmed mau bodoh amat sudah. Ya. Tapi sebelum itu saya cerita, tadi demi Allah di Bangko itu saya keluar hotel, saya satu hotel sama Ustaz Solmed. Tadi malam pengajian di daerah pegunungan lah, pinggir danau pesantren. Demi Allah saya keluar hotel itu hujannya deras sekali, seperti air ditumpahkan. Maka pada saat saya sama santri dan supir berangkat ke sini, saya doa, kita doain di tempat pengajian nggak hujan. Saya bilang begitu. Sampai sini terang, supir bilang abah memang sakti, kata dia. Kenapa? Enggak cuma sekali ini. Waktu di tempatnya Kiai Muhajir, Bunyai yang ujung tuh hadir tuh. Di tempat Kiai Muhajir, itu jalannya tuh luar biasa. Jalannya itu masya Allah, seperti apa ya? Naik perahu yang terombang-ambing ombak gitu, ya, berdebu dan sebagainya. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah datangkan hujan. Pas nyampe lokasi pengajian, hujannya berhenti, hingga panitia nggak repot nyiapin payung. Sehingga apa? Pengajian berjalan tanpa debu. Saya mau tanya, yang begini cakep tidak? Cakep tidak? Alhamdulillah. Sama pengajian satu dusun sebelum di tempatnya pesantren semalam juga begitu, saudara. Jadi saya memang bukan siapa-siapa, tapi kok sering terjadi keanehan gitu. Dan ini yang saya syukuri. Salah satu keanehannya apa hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Saya pengajian di Jambi sama Habib Ahmad Al-Habsyi. Ada satu rombongan kiai dari Bandar Lampung, namanya Kiai Haji Faisal Hani, ingin hadir di pengajian saya di Jambi. Beliau pada asar berangkat satu mobil beserta Bunyai, keluarga dan Habib. Ada 7 penumpang di dalam, melaju ke Jambi sampai Sungai Lilin. Anda tahu Sungai Lilin? Setengah 3 pagi. Supir mungkin agak sedekat lelah, sedikit ngantuk,
pas mau nyalip truk, di depan tiba-tiba ada bis. Maka supirnya kaget, setir langsung dibanting ke kiri. Ya namanya jenenge nabrak ya ngono kuwi to nggih to. Jenenge karo gugah sing ngobrol lho. Wong ngajire ngobrol lah iki opo. Nak ngobrol itu bisa kapan saja, betul kan tidak? Tapi kalau sampai jumpa saya walaupun saya bukan siapa-siapa, belum tentu kita ketemu lagi. Nggih napa mboten? Mbok menawa nek barokai. Tandane wong sing dibarokai iki ngormati tamune. Lha nek tamune ngomong kok ngomong dhewe jenenge gak ngormati. Nggih napa mboten? Hati-hati sampean kualat. Mobil nabrak warung, langsung warungnya hancur, mobil terpelanting terguling, sehingga mobil itu posisinya bannya di atas, dalam posisi semua kacanya pecah, mobil ringsek kerusakan 75%, 7 penumpang di dalam. Kira-kira kalau kecelakaan model begitu, penumpangnya nasibnya gimana? Nasib penumpangnya terluka tidak? Kira-kira terluka tidak? Parah tidak? Jawab parah tidak? Umumnya ada yang meninggal nggak? Umumnya begitu. Tapi demi Allah, alhamdulillah 7 penumpang di dalam, semuanya selamat. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang aneh itu apa? Tidak ada satupun penumpang yang tergores mengeluarkan darah. Kecelakaan hebat, sampai terpelanting terbalik, kaca semua pecah. Tidak ada satupun tetesan darah yang keluar dari 7 penumpang. Saya mau tanya, kejadian begini biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Ajib tidak? Ajib tidak? Yang menjawab ajib semoga mendapatkan keajaiban pertolongan Allah. Ajib tidak? Yang menjawab ajibnya semangat semoga datang pertolongan Allah jauh lebih cepat. Ajib tidak? Itulah ceritanya. Akhirnya sih dipanggil nama Ajib. Kenapa nama saya kepanjangan? Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin, disingkat AJYB. Dibaca? Dibaca? Itu ceritanya saudara. Dan ini bukan satu kejadian, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kejadian. Yang belum lama kejadian, ada orang ikut majelis begini, namanya Herdiawan. Mukanya kusut, jalannya pincang, asam uratnya kambuh. Kenapa? Ternyata baru cerai sama istrinya. Baru cerai sama, usahanya bangkrut, lagi terlilit utang, ditagih utang sama yang punya uang. Kira-kira kalau hidup begitu enak tidak? Enak tidak? Dia ikutlah ke majelis zikir sama saya. Ikutlah zikir, menangis terseduh-seduh karena punya bahan masalah. Orang yang zikir dengan khusyuk, insya Allah mustajabah doanya. Ringkas cerita, selesai zikir saudara, saya ngobrol sama beliau. Tiba-tiba dia buka handphone, langsung nangis lagi terseduh-seduh. Saya tanya, ada apa Pak? Abah, ada sesuatu yang luar biasa apa? Saya dilihatkan WA-nya. Kenapa? Orang yang menagih utang sebelum dia zikir, tiba-tiba minta maaf dan mengikhlaskan seluruh hutangnya. Artinya ini orang utangnya lunas sebelum pulang dari majelis. Saya mau tanya, cakep tidak? Demi Allah ini terjadi dan banyak kasus model begini. Cakep tidak? Nah sekarang saya mau tanya nih, di ruangan ini yang mau dapat kabar lunas utangnya sebelum pulang, angkat tangannya. Inilah orang-orang yang punya utang saudara. La ilaha illallah. Lanjut tidak? Makanya hati-hati. Demi Allah saya ngomong, akhir-akhir ini takdir Allah itu saya membuat tersenyum dan terharu. Kenapa? Orang-orang yang punya utang kalau dekat saya, kok utangnya lunas? Sampai demi Allah ada satu anak muda pengusaha Bandung terlilit utang cicilannya 800 juta per bulan. Saya mau tanya, besar apa kecil? Cicilan utang 800 juta per bulan, besar apa kecil? Ada yang punya utang cicilan segitu sekarang? Di sini insya Allah nggak ada.
Dia cicilan utang 800 juta, sudah 5 tahun nggak lunas. Hidupnya susah. Akhirnya apa? Ikut majelis zikir. Mohon maaf Kiai, beliau nggak seneng tahlilan, nggak seneng manakiban, nggak seneng solawatan, karena beliau anti dari amalan itu semua. Tapi beliau bilang, daripada saya di rumah dicaci maki istri dan ngadepin debt collector, lebih baik saya duduk di majelis zikirnya Abah, katanya gitu. Ngumpet doang. Bulan pertama ngumpet, bulan kedua ngumpet, bulan ketiga saya bulanan zikir di Bandung. Bulan ketiga dia menangis sepanjang zikir. Demi Allah, bulan ketujuh utangnya lunas. Tiba-tiba usahanya punya omset per hari 10 miliar. Dagang herbal, omset per hari 10 miliar. Keuntungannya kurang lebih 20%. Berarti dia punya untung 2 miliar per hari. Ada yang punya penghasilan segitu di sini? Makanya jangan sombong, ngobrol dewi. Dia punya penghasilan 2 miliar per hari. Terakhir saya dapat kabar hampir 100 masjid yang dia sudah bangun. Hampir 500 yatim piatu yang dia biayai sampai kuliah. Dan saya dapat kabar saldonya sekarang 2, sekian triliun. Saya mau tanya, cakep tidak? Cakep tidak? Maka yuk kita sungguh-sungguh. Saya memang nggak terkenal, tetapi alhamdulillah ada manfaat yang maksimal kalau Anda sungguh-sungguh. Kalau Anda batin saya negatif, percayalah utangmu nambah loh. Wes toh, ora ngandel lakonono dhewe Kang. Iya toh? Lanjut tidak? Lanjut tidak? Ada preman dari Lampung, kerjaannya tukang malak, saudara. Mateni wong wis 12 orang yang dibunuh. Tiba-tiba ditipu sama temannya, berangkat ke majelis saya. Alhamdulillah nangis terseduh-seduh sampai dia cerita kehidupannya, dan salah satu yang dibunuh adalah bapaknya sendiri dengan dibacok. Pulang dari majelis zikir, sekarang jadi ahli ibadah, 5 waktunya berjamaah nggak tinggal. Cakep tidak? Cakep tidak? Makanya hadirin jamaah, sebelum saya mulai, saya boleh minum dulu nggak? Iya, saya lagi nungguin panitia dari tadi. Kok ketika ngombe karpe piye ngono lho. Yo aku gak terkenal nih yang mbok dikai ngombe ngono lho. Nggih napa mboten? Mentang-mentang soulmate sing Ustaz soulmate sing tinteni ya. Aku ora dikai apa-apa ya ora apa-apa lah. Tepuk tangan buat panitia, saudara. Baik. Terakhir saudara, saya sama Ustaz soulmate ini majelis takbir akbar kurang lebih hampir 100 takbir akbar sejak bulan Mei. Setiap hari, sehari 2 kali sampai 4 kali. Sebelum ini saya keliling takbir akbar di Pulau Rimau, Sumatera Selatan. Anda tahu Pulau Rimau? Tahu? Saya pas naik panggung, tiba-tiba ada kiai sepuh namanya Kiai Haji Abdul Rahim, langsung nangis guguk meluk-meluk, memeluk saya dengan pelukan yang sangat erat. Dan saya mau lepasin gak enak, lama dia peluk sambil nangis terseduh-seduh. Lagi munggah, nggak kayak tadi. Saya datang ke sini kayak bingung, nggak ada yang nyambut saudara. Alhamdulillah, wes nasib wong sing gak dikenali yang ini kira apa-apa wes loh. Gimana buatan? Pas saya naik panggung dipeluk dengan nangis yang terseduh-seduh, sampai saya mulai ceramah nangisnya nggak berhenti. Saya mulai zikir istighosah, nangisnya makin menjadi-jadi. Kiai Abdul Rahim usianya hampir 100 tahun, kelahiran tahun 26. Maka pada saat saya turun, Ustadz soulmate naik, demi Allah Ustadz soulmate naik panggung, malah beliau tuh kiai ikut turun ngejar saya. Nggak kayak sampean. Kalau sampean saya tahu yang itu soulmate karo batin ini kapan bare, soulmate kapan tekone, no toh? Lah. Asik ngono kuwi muga-muga kembali ke jalan yang benar ya. Maka pada saat beliau turun, Bu, wajar mboten kula tanglet. Kalau ada kejadian orang nggak dikenal, tiba-tiba meluk dengan pelukan yang erat, bahkan eratnya pelukan lebih erat daripada pelukan istri saya, saudara. Wajar nggak kita nanya? Kalau tanglet, yi nyun pangapunten, enten napa kok jenengan ngoten ikutan kula? Apa kata dia? Ada orang Jawa di sini? Ada yang nggak paham bahasa Jawa di sini?
Yang nggak paham bahasa Jawa, satu, dua, nanti saya artikan. Kulo tangklet, Mbah Yai nyuwun pangunten. Enten napa kok jenengan panggil kulo ngoten niku? Apa kata beliau? Bah, Kiai sepuh manggil saya Abah. Bah, kulo niki empun tuwa. Lahir tahun 26, usia hampir 100 tahun. Alit kulo tesih Iksan Jampes. Remaja saya di Mbah Yai Amin, Bendak, Cirebon. Moto kulo niku rabun. Wajar nggak orang tua matanya rabun? Wajar tidak? Empun dangu. Lalu kok sampean teko moro-moro kok mripatku padang. Demi Allah itu yang diucapkan. Iku sing ngarake aku nangis. Sopo awakmu? Gak sopo-sopo bang. Cek terkenal Ustaz Solmed. Aku gak sopo-sopo. Ibuku nang kene gak ngormati aku yo kita ya. Itu enggak. Akhirnya saya tanya dan sampai pinggang boyokku mari alhamdulillah. Saya mau tanya, cakep tidak? Cakep tidak? Kalau orang sakit mata berobat ke dokter sehat itu biasa. Orang sakit mata dikasih tetes mata herbal sembuh itu biasa. Tapi orang sakit mata datang ke majelis zikir sudah sembuh itu baru luar biasa. Maka hadirin saya mau tanya, siapa yang menyembuhkan penyakit kakek itu? Jawab, siapa? Siapa yang menyelamatkan kecelakaan hebat 7 orang penumpang di dalamnya tetap selamat? Siapa? Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan orang itu terbalik hatinya, tagih dengan caci maki, setelah zikir tiba-tiba minta maaf dan mengikhlaskan seluruh utangnya? Siapa yang membolak-balikan hati manusia? La ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dialah Allah ya Khalik, yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya, yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala ciptaannya. Kitalah saudaraku tercinta, hamba-hamba yang diciptakannya, yang akan dihisab dari setiap detik waktu yang kita lalui. Sampai nang pengajian ngobrol dewe bakal dihisab, nang pengajian batin kia ini bakal dihisab, nang pengajian ngomong kia ini bakal ditekoi karo Gusti Allah. La ilaha illallah. Dan tidak ada satupun waktu yang kita lalui kecuali Allah Maha Tahu, saudara. Baik saudara, Cikini gondang dia, saya di sini karena dia. Dia siapa? Yayasan Wahid Community, Wasilah Hidayah Community, sekelompok anak muda yang mendatangkan dai-dai nasional ke pelosok negeri tanpa bisyarah. Tiket pesawat saya bukan Pak Gubernur, Bupati ataupun panitia sini yang ngasih. Bahkan saudara, sekeliling pengajian tidak ada yang ngasih amplop saya. Padahal saya udah bilang kalau ada yang ngasih tetap saya terima. Saya dibiayai oleh mereka. Mohon maaf kalau sengaja mengundang Ustaz Solmed itu mahal. Mahal itu di atas mahal. Mahal. Kalau beliau pribadi paling tidak 50 juta. Kalau bersama tim manajemen paling tidak 80 juta. Belum tiket pesawat pulang pergi, hotel dan yang lainnya. Tapi hari ini pengajian ini Ustadz Solmed gratis. Saya mau tanya, cakep tidak? Perlu nggak didukungnya anak-anak muda? Dia jualan produk, dia jualan beberapa produk sunnah, beli bagi yang mampu. Baik, kita dukung beliau, kita keluarkan infak terbaik kita untuk mendukung perjalanan dakwah dai-dai nasional. Semoga bukan saja sampean yang mendapatkan keberkahan dari datangnya Ustaz Solmed, juga pelosok-pelosok desa yang lain. Tim Sunduk tolong persiapan, tim Hadroh tolong persiapan.
kalau sampai sedekah 2.000, jangan berharap ratusan ribu yang menjadi rezeki sampean. Tapi kalau sampean sedekah 100.000, percayalah rezeki sampean juga ratusan ribu akan datang. Yuk kita sedekah karena akan berlipat ganda rezeki kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah sedekah kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah iman kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah majelis kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatilah jamaah kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah pesantren kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatilah santri-santri kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah Indonesia. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatilah pemimpin kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Keluarkan suaranya, keluarkan suaranya ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, amin. Duhai Allah ya Tuhan kami, tunaikanlah hajat kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, wujudkanlah cita-cita kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, wujudkanlah harapan kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan buat hadrohnya luar biasa. Semangat dong, tepuk tangan semangat buat hadroh. Cili-cili yang mantap ya, subhanallah. Bu, nah sing tak celuk nyaut muga-muga utangin ndang lunas. Bu,
Oh, kuwi sing ngomong duwe utang kabeh kuwi. Kula angsal mimik riyen mboten? Boleh saya minum? Baik, saya izin minum ya. Sekaligus saya ijazah. Ijazah yang pertama tadi Mahalul Qiyam, 3 rasa dari Mbah As'ad Samsul Arifin. Ijazah yang kedua minum adab Nabi. Minum dengan adab sunnah. Yang pertama dalam keadaan duduk. Yang kedua dengan tangan kanan. Yang ketiga dengan doa. Yang punya minum boleh praktek. Pegang dengan tangan kanan. Praktek. Doanya bagaimana? Kita praktek. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Yang ketiga doanya tolong diikuti semua. Saya ijazahkan dari saya punya guru. Bismillahi nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ana sing guyu cekakan. Wah, tibake nelak. Dikandani kok Kalau minum air putih, sunnahnya kalau mampu dihabiskan. Air apa sih ini? Seger sekali. Oh, Toyalai. Bapak Ibu, air inilah usaha mereka anak muda. Secara ilmiah, air ini seperti air Zam-Zam. Maka kalau kita minum banyak, gak kembung, gak begak. Kenapa? Klaster airnya kecil. Dan banyak kejadian luar biasa dengan sebab air ini. Ada orang stroke konsumsi tiap hari dengan izin Allah, nggak nyampe sebulan stroke-nya hilang. Kalau saya pribadi ngalamin sendiri, ada ibu-ibu datang ke saya nangis mengadukan anaknya sakit kanker. Kiai, tadi Pak Kiai ngadu adiknya kena kista. Ya. Maka pada saat itu ibu ini menangis karena anaknya harus dioperasi karena kanker. Maka saya tanya, tolong jawab, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Jawab. Kalau pengen sembuh berarti kita minta sama siapa? Itu yang saya bilang sama itu ibu. Ya sudah, kita zikir doa sama-sama. Ini pulang bawa beberapa botol dikasih ke anaknya. Minggu depan dia datang lagi. Dia bawa botol lagi. Di minggu ketiga dia datang nangis tapi tersenyum sambil bawa amplop lumayan tebal. Tiba-tiba dihadiahkan ke saya. Seraya berkata, Abah, hadiah buat Abah. Belum ada apa? Alhamdulillah Abah, barokah air doa dari Abah. Anak saya pas mau dioperasi, dokternya bingung. Loh kenapa? Kankernya hilang. Sekarang sudah dipulangkan, sehat walafiat. Saya mau tanya, cakep tidak? Cakep tidak? Jadi yang belum punya air, sebelum pikir, siapkan airnya. Ibu nggak usah pergi kemana-mana, tim air akan keliling. Mana tim airnya? Ada tim wasilah airnya? Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Dapatkan air ini, nanti pas pikir, kita sama-sama buka tutup botolnya. Baik saudaraku tercinta jamaah yang dirahmati Allah, 100 tahun yang lalu kita belum lahir ke dunia ini. 100 tahun yang akan datang, semua daripada kita insya Allah sudah meninggalkan dunia ini. Tolong jawab, betulkah tidak? Betulkah tidak? Yang jawab betul, semoga panjang umur, sehat walafiat. Betulkah tidak? Karena tanda-tanda orang masih panjang umur, ditanya masih jawab. Kalau kita datang ke rumah sakit, yang sakit kita tanya udah nggak jawab, apalagi ngelantur, biasanya dapat kabar besoknya mati. Jadi kalau saya tanya, maaf, nanya Anda sampai nggak jawab, saya khawatir malaikat Israel sudah dekat sama sampean. Jadi saudaraku tercinta, setiap kita pasti mengalami mati. Karena Nabi pernah bersabda, usia umatnya nggak jauh dari angka 60-70 tahun. Pejabatkah dia, rakyatkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, alimkah dia, awamkah dia, taatkah dia kepada Allah, ingkarkah dia kepada Allah? Wallahil azim, demi Allah, pasti mati saudara. Tolong jawab, betulkah tidak?
Yang jauh betulnya semangat, semoga hidupnya manfaat dunia akhirat. Betulkah tidak? Par iki gak diundang gak patean. Kenapa? Saya cuma ingin mengingatkan saudara, tidak ada manfaatnya kesombongan. Betulkah tidak? Kiai Barseso, ulama dari Bani Israel, punya santri ribuan saudara. Karomahnya iso dede nang awang-awang. Ada kesombongan di hatinya, dilaknat Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah saudara. Tapi ada seorang pelacur saudara, wanita tunasusila saudara, punya akhlak dalam hidup, punya adab dalam hidup. Ada anjing kehausan, diceritakan dalam Riyadhus Shalihin dengan riwayat yang sahih. Dia bersusah payah nyari air untuk anjing yang kehausan. Setelah dia mendapatkan air diberikan kepada anjing yang kehausan, dianya mati, diampuni Allah, dimasukkan surganya Allah. Bahkan sebaliknya ibu, ada seorang wanita ahli ibadah, malam terjaga dengan sholat malamnya, siang terjaga dengan puasanya, karena nggak punya adab dan akhlak sama kucing, akhirnya mati dalam keadaan dilaknat, su'ul khotimah, masuk neraka. Maka hati-hati dengan adab, hati-hati dengan akhlak. Tolong jawab, betulkah tidak? Kenapa? Semua kita mau mati saudara. Setiap kita pasti. Tolong jawab, setiap kita pasti. Orang kaya yang kompak napa? Yuk kita gantian ya. Sampean bagian mati, saya bagian kaya. Bisa? Jawab, bisa? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kiai, puas. Kiai ini dongane mati karepe piye ta? Napa Kiai jangan begitu napa? Kita doakan Kiai kita panjang umur, sehat walafiat. Barokah pondok pesantrennya, barokah rumah tangganya, barokah rezekinya, barokah perjuangannya. Allahumma. Hadirin, dalam hidup yang sesaat ini pasti kita mengalami ujian. Betul? Betul? Siapapun kita, karena dunia ini darul imtihan. Baginda Nabi SAW memberikan cara mengatasi ujian. Salah satunya dengan majelis begini saudara. Saya boleh cerita tentang maulid, saya boleh cerita ya. Di Liban Selatan mereka punya budaya maulid itu sangat berbeda dengan kita. Apa budayanya? Mereka kalau sudah sedang maulid begini, selesai acara menembakkan senapan ke udara. Datang, maaf, di saat yang bersamaan ada seorang anak kecil sedang ngobrol sama ibunya. Maaf, ini kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Anaknya ini nanya kepada ibunya, "Ibu, itu umat Islam sedang ngapain?" Maka ibunya jawab, "Sedang memperingati nabinya." Tiba-tiba di tengah obrolan itu anaknya langsung pingsan. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang menjatuhkan terjatuh di kepalanya. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Ternyata peluru yang ditembakkan ke atas, pelornya jatuh ke anak kepala itu. Harus operasi besar. Ringkas cerita, dokternya keluar dari ruang operasi, bilang sama ibunya, "Ibu, maafkan kami, kacamata medis anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kami angkat tangan, hari ini masih hidup. Silakan di masa-masa akhir hidupnya ibu temui anaknya." Kira-kira kalau ibu anaknya begitu, nangis tidak? Nangis. Sang ibu nangis sambil berteriak, "Ya Muhammad, gara-gara umatmu memperingati lahirmu, anakku jadi korban." Ibunya sambil nangis berteriak ke ruang operasi saudara. Pada saat masuk ibunya kaget, nangisnya langsung berhenti. Kenapa? Anaknya sedang duduk di depan operasi, seraya berkata, "Mama cepat masuk, mama cepat masuk." Maka ibunya bengong sambil meluk anaknya. "Nah, ada apa?" "Mah, alhamdulillah dedek kepalanya udah nggak sakit lagi." "Lu gimana ceritanya?" "Tadi ada orang yang begitu tampan, begitu ganteng, begitu harum mengulas kepala dedek. Coba pegang mah, ada nggak lukanya?" Pas dipegang, lukanya udah nggak ada. Terus ibunya nanya, "Kamu nggak nanya itu siapa?" "Saya nanya mah." "Siapa beliau?" Beliau mengatakan, "Aku adalah Muhammad Rasulullah." Itu cerita didengarkan oleh dokter, oleh ibunya, oleh bapaknya. Seketika itu satu keluarga masuk Islam. Hadirin, non muslim
nonton maulid dari jauh, nggak sengaja nonton, dapat barokah dari baginda Nabi. Apalagi sampai yang sengaja datang, tapi jaga akhlak, ojo ngobrol dewi. Gak apa betul? Insya Allah dapat barokah. Saudara, setiap kita ingin bahagia, gak apa betul? Setiap kita ingin selamat, betulkah tidak? Tidak ada keselamatan kecuali kita dekat sama yang menciptakan keselamatan itu sendiri. Tepuk tangan dong buat Kang Ilham. Ini sudah 6 tahun kurang lebih membersamai saya. Alhamdulillah, beliau setiap mau nikah nggak jadi. Kenapa? Beliau ini punya spesialisasi merawat orang. Ada santri putri dirawat dari jauh, di apa? Ya setelah setahun 2 tahun nikahnya sama orang lain. Ada yang punya nasib begitu? Ada yang punya nasib begitu? 3 tahun melayani, kesana kemari diantar, di pelaminan dan teropnya sama orang lain. Akhirnya pasang status, rasanya ingin mati. Masya Allah. Coba yang jawab Ijroil, Sherlock, saya jemput sekarang. Itu kata Gus Ikdam, betul kan tidak? Kita doakan Gus Ikdam tambah barokah, amin. Jadi saudara, apa kata beliau? Jangan mati-matian memperjuangkan yang gak dibawa Sepakat? Sepakat? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua jamaah saya yang saya ceritakan tadi itu mengalami keajaiban. Ada 5 amalan dasarnya. Ini latihan menghidupkan sunnah. Kenapa? Demi Allah, tidak mungkin kita dapat berkah kecuali dalam sunnah. Tidak mungkin kita selamat kecuali mengamalkan sunnah. Tidak mungkin kita bahagia kecuali mengamalkan sunnah. Sejauh mana kau bisa mengamalkan sunnah, sejauh itu pula Allah datangkan keselamatan. Tolong jawab, betulkah tidak? Betulkah tidak? Maka saya berbagi amalan sunnah yang kami amalkan bersama santri dan jamaah. Semoga terjadi keajaiban pertolongan Allah. Amalan kami itu 5 perkaranya. Yang pertama istiqamah jaga wudu. Yang kedua istiqamah berjamaah. Yang ketiga istiqamah bersedekah. Yang keempat istiqamah salat sunnah. Yang kelima istiqamah istighosah.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan bersuci. Tolong jawab, mau nggak dicintai Allah? Latihan jaga wudhu. Tolong jawab, siap jaga wudhu? Jawab siap. Siap jaga wudhu? Siap ajak keluarga? Siap sampai mati? Yang mengatakan siap, semoga Allah mudahkan jaga wudhu. Kenapa? Nabi bersabda, orang yang terjaga wudhunya sepanjang gak batal didoain malaikat. Tolong jawab, mau nggak didoain malaikat? Jaga wudhumu. Eman bedai, ramah salah, bedane. Gini apa betul? Eman lambene, dilipstiki, ramah salah, listikan lagi. Dan barang siapa, kata Nabi, mati dalam keadaan terjaga wudhunya, matinya tergolong syahid fisabilillah alias husnul khotimah. Tolong jawab, mau nggak husnul khotimah? Jaga wudhu. Batal, wudhu lagi. Yang kedua, istiqomah berjamaah. Terutama bagi yang laki, sholat 5 waktu berjamaah. Karena Nabi pernah bersabda menjamin orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Barang siapa yang terjaga 5 waktu berjamaah sepanjang hidupnya, maka Allah akan kasih 5 jaminan. Yang pertama, dibebaskan kesusahan hidupnya di dunia. Ada orang punya masalah ekonomi, datang ke satu kiai minta amalan. Apa kata kiai? Jaga 5 waktu berjamaah. Belum 40 hari saudara, orang ini datang lagi mengatakan, alhamdulillah kiai, saya naik pangkat, gaji berlipat, utang saya lunas. Alhamdulillah. Apa satu ungkapan pepatah? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Saya mau tanya, mau nggak hidup kita diperbaiki Allah? Jawab, mau tidak ekonomi kita diperbaiki Allah? Rumah tangga kita diperbaiki Allah? Perbaiki sholatnya. Yang kedua, dibebaskan azab kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan seraya tersenyum. Yang keempat, melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Saya mau tanya, cakep tidak? Cakep tidak? Berjamaah saudara. Yang ketiga, istiqomah bersedekah. Sedekah itu seperti apa? Sedekah itu seperti apa? Ya, sedekah itu seperti apa? Ini ada pimpinannya nggak? Hadroh ini ada pimpinannya nggak? Siapa pemimpinnya? Boleh berdiri? Nak sedekah, nak iso ini gitu. Saya dulu demi Allah, dompet saya ini jarang ada uang, paling ada 2.000-an. Tapi saya dilatih sama saya punya guru, kalau sedekah pakai uang yang bilangannya paling tinggi. Di Indonesia paling tinggi ratusan ribu, betul gak tidak? Ini kalau bahasa Arab jenenge mal. Tapi kalau saya hadiahkan ke beliau, monggo Kang. Kurang apa betul? Hah? Nah, kurang apa beli? Tepuk tangan. Ini namanya amal. Saya tahu, makin sih. Ganteng mana sampean? Ini namanya saya pegang dihisap, namanya amal. Saya kasih ke beliau, namanya amal. Rezeki saya bukan yang di dompet, bukan yang di sini, tapi yang kasih ke dia. Nah, karena saya mau bawa pulang ke akhirat, saya tambahin lagi gitu. Oh, coba susu namanya. Ya. Alhamdulillah. Oh, cuma tursun sih. Belum nambah kurang? Ciro lupat mau itu walu songo. Berarti 300. Tepuk tangan, monggo Kang. Alhamdulillah, latihan sing rajin nggih. Itu namanya amal. Mosok sedekah kalah karo kiai ini sing sedekah. Geno boten. Geno boten. Baik, yuk saudara, kita zikir sama-sama. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Ibu, Ustaz Solmed lebih ganteng di TV atau langsung? Tepuk tangan dong. Mau tahu nggak amalan orang tuanya kenapa punya anak seganteng ini? Mau tahu nggak? Sodako. Mau tahu nggak amalnya Ustaz Solmed? Kenapa beliau bisa terkenal dan kaya raya? Sekarang lagi bangun rumah hampir 40 miliar loh. Mau tahu amalannya? Mau tidak?
Tepuk tangan buat Pak Tentara. Alhamdulillah. Silakan. Amalannya beliau sodako hadiah buat orang tua. Jadi terakhir dari saya jelaskan nilai wakaf Quran satu Quran 100.000. Anda hari ini saya ajak bukan sedekah, tapi niat sedekah. Kapan Anda tunaikan? Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Paham? Kalau 10 Quran jadi niatnya berapa? 1 juta, 20, 2 juta, 30, 3 juta. Paham ya? Paham ya? Semalam itu di pondok pesantren di atas gunung ada satu ibu yang niat 100 Quran. Sebelumnya di lapangan ada satu ibu yang niat 500 Quran. Kenapa? Karena pada saat Anda niat, pahalanya langsung ngalir kepada yang Anda niatkan. Dan pintu rezeki sampean langsung kebuka. Yang bikin mampu kita sedekah adalah Allah. Terakhir dari saya, siapa yang mau ditakdirkan Allah hidupnya kaya raya, matinya masuk surga bersama keluarga, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tolong jawab, mau jadi orang kaya? Mau masuk surga bersama keluarga? Mau? Jawab yang semangat. Mau? Mau? Bayar maharnya. Maharnya apa? Niat. Berapa banyak orang miskin bisa berangkat haji karena apa? Niat. Betul? Betul? Berapa banyak orang kaya nggak bisa berangkat haji karena nggak punya nih? Terakhir, yang niat wakaf Quran 30 diniatkan pahalanya untuk ayah ibunya, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ini cara Anda bisa jadi kaya insya Allah. Silakan berdiri. Yang ibu-ibu naik ke atas panggung berkumpul dengan ibu-ibu di sana. Yang bapak-bapak naik ke atas panggung berkumpul dengan bapak-bapak di sini. Silakan. Waktu saya singkat, cuman hitungan 10. Silakan. Ada yang berani? 30 Quran baru niat. Ada? Saya hitung. 30 Quran niat membuka rezekimu. Apa kata Nabi? Sodakoh tidak mungkin dilampaui musibah. Kenapa usaha kita gagal terus? Usaha kita kena musibah. Bisa jadi kita jadi orang yang masih pelit. Hari ini niat sedekah Quran untuk usahamu, untuk keluargamu, untuk orang tuamu. 30 Quran. Yang pertama, silakan berdiri. Ada? Tepuk tangan buat ibu kita lurus. Ngadeg bu, ngadeg. Berdiri, silakan. Silakan berdiri. Kacamata. Bu, kita berikan semangat orang yang niat berbuat baik. Karena ini pahalanya ngalir juga ke sampean. Tepuk tangan buat ibu kita. Bu, saya kasih panggung ini buat sampean. Yang naik panggung ini jadi saksi kelak di akhirat. Saya berdoa semoga satu panggung dengan Ustaz Solmed dan Kiai. Silakan bu, kasih jalan. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Ada lagi? Silakan, waktu saya singkat. 30 Quran niat buat keluarganya, buat orang tuanya. Bu, kasih jalan bu, kasih jalan. Kasih jalan. Maju, maju. Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu kita. Subhanallah. Ada lagi? Ya. Jadilah orang yang berani nekat untuk urusan kebaikan. Ada? Yo, 30 Quran yang ketiga. Bapak-bapaknya di mana nih? Ayo. Ibu, Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu kita. Subhanallah. Air matamu akan menjadi air mustajabah doa buat orang tuamu dikala kau aplikasikan niat. Ayo bismillah. 3. Ada lagi? Ada lagi? Yo, 30 Quran yang keempat. Bismillah. Saya hitung sampai 10. 1. Tepuk tangan buat ibu kita. Subhanallah. Subhanallah. Yang semangat dong tepuk tangannya. Ngalir loh ke pahala sampean. Nabi pernah melakukan ini menjelang perang Tabuk. Apa kata Nabi? Abu Bakar 100%. Apa yang ketinggalkan buat keluarga Allah dan Rasulnya? Abu Bakar praktek. Hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Sahabat Umar 50%. Hari ini kita belum praktek. Baru praktek niat. Prakteknya kapan? Setelah Allah beri kemampuan. Entah besok, lusa atau kapanpun. Ya, praktek niat. Ayo, 30 Quran yang selanjutnya. Ada? Ada? Saya hitung sampai 10. 1. Bismillah. 2. Kum. 3. Ibu belakang. Tepuk tangan buat ibu pink baju merah. Tolong kasih jalan bu. Bu kasih jalan. Ini bu. Teman-teman tepuk tangan yang semangat buat orang yang niat kebaikan. Masya Allah. Ya kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Yang di atas boleh turun. Ya.
Ada lagi? Masya Allah, ibu kita tepuk tangan yang di depan nih, Masya Allah. Kerjaan tepuk tangan, saya mau tanya, Bu tolong jawab. Teng mriki enten TK napa mboten? TK enten napa mboten? TK enten sing gadah utang napa mboten? Anak TK ada yang punya utang nggak? Kerjaan anak TK di mana? Tepuk. Maka saya ajak tepuk tangan yang sering biar nggak punya utang kayak anak TK. Tepuk tangan sekali lagi buat dua orang ini, luar biasa. Yo, kum. Iki lanangi gak enak, iki ngisi-ngisini aku iki. Saya pertama ada program ini, mana laginya? Woi, tepuk tangan dong. Woi, subhanallah. Kasih jalan, tolong dibantu. Masya Allah. Ini laki pertama yang berani menunjukkan kelaki-lakiannya. Tepuk tangan yang semangat buat bapak kita. Masya Allah. Kok satu panggung sama Ustaz Solmed. Allah. Salaman tak salami nak lanang iki. Wis jan lanang tenan iki, Masya Allah. Ada lagi 30 Quran yang berikutnya. Saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Satu orang yang terakhir ada? Sebelum saya tutup 10, ada yang berani untuk tepuk tangan buat ibu? Subhanallah. Madu bu. Bismillah. Niatnya sampean buka rezekinya sampean dewi. Niatnya sampean barokah keluarganya sampean dewi. Baik, terakhir dari saya. Berapa orang itu? Ada berapa orang? Nah, mulai dicatat niatnya ya. Baik, mungkin kalau 30 Quran itu kebanyakan. Terakhir dari saya, 20 Quran saja. Niat buat ayah ibunya, buat keluarganya, semoga anak turunnya ada yang hafal Quran, dan buat usahanya. Nanti Qurannya kita kumpulkan, didistribusikan ke pondok ini. Saya mau tanya, cakep nggak kira-kira? Dan pondok-pondok Quran yang lain, di saat Quran itu dibaca anak-anak santri, pahalanya ngalir buat orang tuamu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Cakep tidak? Yo, 20 Quran buat orang tuanya. Niat, bismillah, kum. Nah, tepuk tangan, yuk tepuk tangan jangan berhenti. Buat yang ini, niat. Lebih semangat tepuk tangannya. Yuk, lebih semangat. Masya Allah. Terus. Ayo, moga. Allah, ini pengajian yang insya Allah bikin lunas cepat utang. Utang cepat lunas. Ya. Ada lagi 20 Quran buat orang tuanya ada. Terakhir saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7. Masya Allah. Ibu-ibu tolong kasih jalan ya Allah. Kum kasih jalan. Hati-hati ibu, hati-hati. Ini mbak ini mau niat ini. Mbak niat gak? Ajeng teng kamar mandi nopo teng panggung nih. Tepuk tangan buat mbak kita, luar biasa. Subhanallah. Anak muda pertama. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kalau belum punya jodoh, dapat jodoh seorang kiai yang masih bujangan. Masya Allah. Saya pertegas, kiai yang masih bujangan. Masya Allah. Kalau sudah punya jodoh, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ada lagi 20 Quran buat orang tuanya, buat keluarganya. Saya hitung terakhir. 1 2 3 4 5 6. Masya Allah. Monggo bu, hati-hati. Bu, tolong dijari di itu. Tolong dibantu itu. Dewangi bu. Saya nangis sore dewangi. Saya nangis sore ngewangi dulure dhewe mosok ora gelem. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan buat mbak kita. Subhanallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Orang yang terakhir ada? Yang berani? 20 Quran yang terakhir, satu orang saja. Ada? Sebelum saya tutup, ada? Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu kita. Terakhir 10. Semoga yang niat kabul hajatnya, hasil maksudnya, dan menjadi barokah rezekinya, berlimpah, mudah dan barokah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu yang kesempatan yang jauh lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jannah. Yang melambaikan tangan semoga ketemu lagi di surga insyaallah bersama Nabi insyaallah.
Terima kasih.